kira-kira yang kalian lakukan ketika kalian di posisi terburu-buru dalam mengambil keputusan? Kalian dipaksa untuk terburu-buru mengambil keputusan, gimana tuh? Kalian dituntut untuk segera mengambil keputusan gitu. Apa yang kalian? Aku lagi lelah secara mental. Iya, gak bisa aku terburu-buru. Iya, kadang ada orang yang maksa kita buru-buru kan. Hasan, welcome. Cen-cen. Kadang orang tuh kenapa pengen maksa banget gitu kan, buru-buruin banget gitu loh. Tetap dipikir baik buruknya. Doa dalam hati dulu 15 menit baru putuskan. Tarik napas ya, tarik napas. Terburu-buru untuk kebaikan mau. Meditasi bagus tuh. Ratu Paus Indonesia. Ya Allah, Ratu Paus nggak tuh? Ayo dong kirim paus dong. Kalau namanya Ratu Paus. Blessing meditasi bagus tuh. Iya memang meditasi bagus. Kalau sudah di posisi. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau terburu-buru itu mau takziah host baru. Ada pengajian gitu ya guys, tiba-tiba buru-buru. Pagi teman-teman. Pagi, morning. OTG gue selalu. Tadi udah ready padahal. Lu jam berapa kelar live semalam? Jam 3. Yuk. Tapi gue tinggal sih. Selamat pagi teman-teman. Yaudah, mari kita meditasi, hendingkan semuanya. Gue bilang kan, kalau kalian dituntut untuk terburu-buru mengambil keputusan sama orang lain, apa yang kalian lakukan? Ya, tadi bilang kan, ya berdoa dulu sejenak dalam hati 15 menit, baru putuskan. Mungkin narik napas dulu gitu ya. Terus saya nggak bisa buru-buru orangnya. Gitu. Hah? Buru-burunya saat itu juga harus ngasih jawaban saat itu juga gitu. Iya. Odin. Terus tadi terus ada yang bilang saya nggak bisa buru-buru host orangnya gitu. Mungkin bisa buru-buru tapi pas mungkin lagi takziah katanya. Gua ngakak ya. Tapi kalau lagi ada pengajian kayak yuk kayaknya buru-buru ya kan. Tapi konteksnya bukan begitu loh sebenarnya. Maksudnya kan ada orang yang kayak ngeburuin kita gitu loh. Bukan lagi pengajian, bukan lagi disuruh ceramah. Itu beda konteksnya. Tapi sebenarnya tergantung situasi. Iya benar, tergantung situasi. Gak bisa sih buru-buru, pasti tetap diam dulu untuk mencerna. Benar. Suruh belajar the law of attraction, Kang. Iya. Kadang-kadang orang tuh kan kayak bos-bos gitu ya, diburu-buruin kita gitu loh. Apalagi kita yang butuh kan. Otomatis kita kayak ya udah buru. Eza, halo Eza. Iya. Suara gue jelas nggak sih? Kedengeran? Eza gimana Eza? Lu kan masuk di TMO tuh kemarin. Halo Mas, halo. Dia berceramah ya kan si Eza. Jadi viral. Nggak usah masuk TMO, dia juga udah banyak yang ngejar deh. Iya, nggak usah masuk TMO juga udah banyak yang ngejar. Jadi gimana Mas gitu kan. Eza sok cool gitu kan. Ya saya gue nggak bisa ngaktingin orang-orang kayak gitu, nggak bisa. Iya bentar ya, soalnya TG-nya belum masuk kan, harus nunggu dulu. Ayu Novita, tergantung apa dulu kasus permasalahannya dong. Kalau buru-buru takut salah langkah. Ya itu benar tuh. Yeah.
Sebenarnya tergantung case-nya ya. Hmm. Kalau mengambil keputusan yang jangka panjang, ya jangan buru-buru. Sumpah nggak lagi naik TMO. Lah nggak apa-apa lah. Kalau banyak koin. Ya nggak apa-apa. Kan niat orang beda-beda ya. Ada yang koin doang. Ada yang Karena naiknya mungkin cuma 5 menit 10 menit ya, tapi malunya bisa seminggu kadang-kadang. gue udah ngebaik-baikin ya. udah untung nggak malu seumur hidup ya kan, seminggu udah lumayan itu. Bajak kapok. On cam terang benderang lagi mukanya kan. Kelihatan banget lagi. Kalau nggak lu ganti nama dulu kayaknya Bang Eza, lu ganti nama dulu gitu loh. Ganti nama percuma, orang on cam ketahuan. Teman-teman selamat datang ya yang baru gabung, yang mungkin baru Kan kenal. ini seumur hidup dong, kan jejak digital susah hilang. Apalagi di share, tetap aja kan on cam Mas. Oh kalau nggak ini lu pakai masker, nggak bisa ya. Mau ganti nama, mau ganti apa, kalau on cam ya on cam. Hostnya semangat setelah ada Bang R. Enggak, setelah ada Mas Eza ini nih barusan. Jadi ngakak. Pas gue lihat kan di situ cewek-cewek juga teman gue juga kan. Banyak lah gitu, Tasya gitu-gitu. Terus kayak si Baby kemarin tuh ada temennya Bang Her juga, fans. Ada siapa lagi ya? Siapa? Citra apa siapa gitu? Di Kepo tuh loh, siapa namanya? Iya. Ya udah masuklah gue. Pas masuk ada Eza langsung mukanya langsung nongol ngejeplak gitu kan. Nggak biasanya on cam kegantengan gitu. Makasih Mbak Nen. Awalnya nggak pakai naik, cuma temen suruh naik ramai kan. Awalnya coba-coba, awalnya udah Alhamdulillah udah bisa. Sepagi teman-teman. kayak tiap ngezak ke anak. Nih lihat nih kelakuan bapak lu pas masih muda ikut. Panjang banget ngebayanginnya ya. Siapa tahu nggak gitu konsepnya. Siapa tahu bapaknya nggak ngaku. Waalaikumsalam. Dari Jakarta, dari Riau, kawan. Nick, move on terlama lu tuh berapa lama? Bukan cuman masalah cinta ya, move on dalam mungkin pekerjaan, kehidupan, atau masa lalu gitu. Itu terlama lu tuh berapa lama gitu? Kemarin gue udah cerita 2 tahun. Makasih kan ini, good morning. Kasih man. 2 tahun untuk hal apa itu? Pertemanan. Pertemanan doang lu butuh waktu 2 tahun untuk bisa move on. Karena beda, gue udah cerita kemarin pas gue live sendiri sebelum Ninoy masuk. Gue kan belum denger nih. Ada teman-teman yang masih inget cerita itu nggak yang di bawah? Move on 30 tahun. Move on 30 tahun lama banget. Terus nggak ngapa-ngapain dong? Maksudnya bukan nggak ngapa-ngapain ya, berarti itu move on dalam apa 30 tahun itu? Pertemanan aku 5 tahun. Aku lebih lama ya. Pertemanan 5 tahun. Tapi aku 2 tahun karena pandemi sih. Jadi Gak, move on itu kan sesuatu yang susah untuk kita lupakan gitu loh. iya. Susah untuk kita tinggalkan gitu kan. Maksud gue tuh kalau nggak pandemi ya, kan gue kerja, mungkin gue ada ini ya trigger untuk lebih cepet gitu kan. Aku pernah mati rasa mata. Lu mau naik nggak di sini, Bang Eza? Iya. Lu mau naik nggak? Sekali-kali naik lah sini lah. Iya. Kalau menurut lu, orang yang masih sering membahas masa lalunya, membahas ya, gue bilang ya, bukan mengingat ya, membahas masa lalunya, itu menurut lu udah bisa move on belum dia? Dia termasuk kategori yang belum bisa move on atau yang bagaimana? Dalam hal apapun itu, masalah pekerjaan. Ngebahas doang sih nggak apa-apa ya. Itu kan tolak ukur ya kadang-kadang. Tolak ukur. Jadi gue ngeliat reaksinya dulu. Maksudnya tuh dia tuh menceritakannya tuh konteksnya gimana dulu gitu loh. Terus reaksinya kan kelihatan.
biasanya tolak ukur sih sama perbandingan gitu. Kadang-kadang mereka ya kalau gue dulu sih begini ya, tapi makanya gue nggak mau lagi kayak gini gitu. Mungkin dalam artian tadi itu berteman atau percintaan itu. Bahas tuh beda nggak sih sama menceritakan menurut lo? Jadi Iya. jadi beda kan? Beda. Kalau bahas sama itu lebih ke baper dan dia belum bisa lupa itu. Iya kan, meskipun dia ngomongnya udah-udah gitu kan. Nah, kan kita bisa ngeliat kan reaksinya, cara dia menceritakan. Sebenarnya orang yang udah move on itu ya, kalau menurut gue itu dia cuma sekedar mengingat gitu, tidak membahas lagi. Iya. Jadi ya udah numpang lewat gitu, kayak numpang lewat tapi tidak menetap gitu kan, tidak melekat gitu. Jadi orang yang sebenarnya yang masih sering bahas masa lalunya dia atau bahas masa lalu orang lain gitu, itu masih belum bisa move on gitu. Itu kebaca dari situ kalau gue. Tetap banding-bandingin orang baru sama bokap dan nyari sosok bokap dalam diri orang lain. Oh iya, perbandingannya ya. Kalau untuk cewek emang begitu sih, rata-rata susah. Kalau ke cowok ya, ada juga yang gini teman-teman, ada yang nggak bisa move on dalam pekerjaan juga ada. Jadi dia masih selalu mengingat enak ya kerjaan gue dulu ya. Kapan gue dapat pekerjaan gitu lagi, Haika. Kapan gue dapat penghasilan segitu lagi, itu tuh juga termasuk belum kategori move on karena masih membanding-bandingkan gitu. Kak Ika masih banding-bandingin, masih nginget-nginget gitu kan. Bukan cuma masalah cinta-cintaan ya guys ya, move on itu banyak hal dalam kehidupan ini tuh yang sebenarnya kita belum bisa move on gitu kan. Dalam hal apapun itu. Asif ya. Karena secara nggak sadar atau alam bawah sadarnya dia itu tuh dia masih pengen memunculkan sosok itu gitu loh, pengen memunculkan tentang itu gitu loh, apapun itu gitu. Makanya masih sering ngebahas, masih sering diceritakan, masih sering nanya-nanya gitu. Emang lu ada kejadian apa dengan pertemanan lu sehingga lu butuh move on gitu? Maksudnya cuma sekedar pertemanan gitu loh, maksud gue gitu loh. Kenapa harus sampai? Jadi bukan sekedar gitu sih. Jadi istilahnya tuh gimana ya? Waktu itu kemarin detail banget sih ceritanya. Gloria ada nggak sih? Masuk nggak sih? Aku cerita tentang temenku yang itu. Jika ada yang nanya, ya dia poinnya aja sekedar berbagi pengalaman. Iya. Panjang ceritanya sampai berepisode. Tapi ingat nggak, Bang Iqbal? Yaudah lah ya, kalau kepanjangan nanti habis lagi yuk. Karena jadi bertemannya gini loh. Pertama gue dianggap keluarga sama nyokapnya. Misal kayak nyokap lo, ya kan? Lo total nih sama gue berteman kayak lu menimbulkan rasa kalau gue ini saudara lo gitu loh. Saking itunya lu kenalin gue ke nyokap, intinya gitu. Terus sampai akhirnya itu cowok atau cewek nih? Itu cowok. Cowok. Terus akhirnya lu kesusahan gitu, ya nyokap lu nelpon gue dan segala macem. Sampai akhirnya gue berada di posisi satu ATM gue itu jadi ATM bersama antara gue dan dia. Oh, yang meninggal itu. Ya. Yang lo bilang kerja di mana, terus lo suruh tinggal di tempatnya dia. Beda lagi. Beda. Banyak banget ya yang ATM bersama ya. Iya. Dan gue tuh memang bertemannya tuh kayak gitu kadang ya. Tapi sekarang udah stop sih. Jadi sekarang udah stop. Bang Iqbal, makasih Bang Iqbal. Bang Iqbal, sekali kalau mau naik apa-apa lah. Iya, Nick tuh banyak terlibat masalah itu, kebersamaan gitu. Gue justru di pertemanan yang agak krusial menimbulkan ini ya, konflik. Percintaan gue malah enggak gitu. Ada yang mau bersama gimana? Tem bersama tuh gini ya, Zoldik. Lu nggak punya duit nih, gue kasih ATM sama lu. Sampai lu bener-bener punya duit lagi, daripada lu minjem, udah lu pegang aja ATM gua gitu.
Gitu ya. Ya terus dia hampir di posisi yang hopeless dalam hidup lah, kayak hampir bunuh diri dan segala macem. Nah itu gue bener-bener ke-trigger juga untuk lebih peduli lagi supaya dia nggak bunuh diri, gitu, ngerti nggak? Tapi orangnya sekarang masih hidup. Ya. Tapi yang bedanya gue ketemu lagi biasa aja gitu. Ya mungkin karena diri gue udah nggak gimana ya. Enak banget jadi temen lu bang. Sekarang udah enggak ya. Sekarang udah nggak enak ya. Tapi makasih Bang Andi. Tapi menurut lu kayak gitu tuh pertemanan yang sehat gak sih? Enggak lah. Enggak kan lah, iya. Kenapa waktu itu memutuskan untuk seperti itu gitu? Jadi triggernya banyak. Oke ya, kalau mungkin beda gender mungkin masih tapi nggak tahu ya, kita nggak bisa ngebedain sih gitu. Tapi biasanya yang seperti itu kan beda gender nih. Jadi mungkin ada hubungan apa? Iya Mas aja. Makasih, waalaikumsalam. Ada hubungan apa gitu loh. Tapi kalau sesama cowok sih kayaknya jarang-jarang ya. Terlalu intim gitu ya. Iya terlalu intim kesannya tapi beda ya. Bukan kayak misal kayak lo nih. Kan gue udah ngerasa deket sama lo. Oke, pertama gue ngerasain itu. Terus kedua, tiba-tiba lu sering nelfon gue karena nyokap lu nanyain gue. Karena lu misalnya nyokap lu ngeliat kita live nih, otomatis kan nyokap lu ada inisiatif kayak nanya live lah, nanya terus itu minimal sekali-sekali main ke sini gitu kan. Terus sampai lu bilang ya udah nih kalau nggak ada duit nanti gue beliin tiket gitu. Terus akhirnya lu beliin tiket nih. Trigger gue muncul nih. Satu, gue udah akrab sama lu. Kedua, lu berkorban tiket nih. Terus kedua, nyokap lu memperlakukan gue kayak anaknya. Dan gue langsung baper juga tuh. Ya kan? Terus yang ketiga, tiba-tiba kita udah akrab seperti biasa. Lu tiba-tiba gak ada kerjaan. Lu ngeluh sama gue. Timbullah rasa kasihan. Gitu. Ketika timbul rasa kasihan, gue cuek, gue sibuk dengan kerjaan gue. Tiba-tiba lu pengen bunuh diri gitu loh. Nah, lu nggak curiga itu orang bener ada tappingan di bawah? Jangan-jangan itu modus dalam artian? Enggak dong. Enggak, lu nggak curiga ke arah situ? Kan gua kenal. Nah, justru ceritanya nih nggak kayak gitu pada endingnya. Nah, ketika gua peduli sama dia hampir bunuh diri bla 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 segala macem kan. Gua udah cerita sih kemarin. Terus dia marah sama gua. Dan dia yang ngestop pertemanan gua. Justru dia yang lebih sehat. Dia bilang sama gua, ketika dia down gitu kan, ketika dia lagi stres, gue datang ke dia marah-marah sama gue. Lu kenapa sih Nick, katanya? Gue nggak mau cara berteman lu kayak gini, katanya. Lu kenapa? Nah, dia yang menyadarkan gue untuk hal itu. Iya. Tapi di posisi lain, gue kan peduli gitu kan. Lah, berteman kan, ya gue ngerasa gue nggak ngerasa gimana gue bilang. Gue cuma kasihan sama lu gini. Gue nggak butuh katanya gitu. Terus dikasih ATM gue lagi kan. Justru dia yang berpikir tadi kan dia udah make gitu kan. Kasih lagi. Nah, ketika gue udah jaga jarak sama dia tuh ya kan. Terus malah gue yang kayak ini lagi apa namanya? Mana? Dia lagi yang mendekat sama gue ketika gue udah sedikit menjauh sama dia. Gitu, ngerti nggak lo? Misalnya kayak lu udah larang gue untuk jangan kayak gitu lagi berteman lu gitu kan, ngasih ATM lah apalah gitu kan. Terus oke, gue jaga jarak tuh kebentuk, tapi ya gue kan pura-pura ini aja ya, pura-pura sebenarnya mental gue pura-pura nggak peduli, sebenarnya masih peduli. Tuh, ngerti nggak lo? Iya. Yang pura-pura bahagia lah apalah gitu kan. Padahal gue sebenarnya masih mikirin tuh dia gimana. Aneh ya guys ya. Iya. Terus tiba-tiba ngedengarnya sedikit geli gue. Terus tiba-tiba ya dengerin dulu dong. Dulu apa-apa udah ketawa. Terus tiba-tiba gue ini lagi kan, dia pokoknya intinya setelah itu tuh dia bikin runyam pekerjaan gua dan percintaan gua. Setelah gua Waalaikumsalam. Apa namanya, dia mendekat lagi ke kehidupan gua gitu loh. Nah disitulah gua susah untuk nggak benci sama orang itu selama 2 tahun gitu loh.
Oh, setelah itu lu kayak ngerasa timbul rasa bener-bener nggak suka gitu, benci gitu. Benci, dendam, kesel, karena dia bikin runyam pekerjaan gua dan percintaan gua, kayak gitu kan. Gitu. Jadi Oke. ya udah. Jadi ya kasusnya begitu. Kenapa gua benci banget sama nih orang, 2 tahun gua nggak bisa ngelupainnya dia, sama nggak bisa move on lah intinya gitu kan. Sebenarnya case-nya nggak begitu gede ya. Case-nya gede nggak menurut lo? Iya kan? Gede lah, Nah, percintaan sama kerjaan gede lah. Semuanya dia acak-acak. Oke. Berarti untuk case itu lo untuk move on dari situ butuh waktu 2 tahun itu. 2 tahun untuk bener-bener di pikiran tuh lupa ya, kayak anjir gitu kan. Terus Misalnya ya gitu, gue sampai nggak punya duit gitu loh, sampai nggak ada yang percaya sama gue difitnah gitu kan, dan gue nggak bisa klarifikasi gimana banget sama orang gitu, orang percaya sama dia gitu kan. iya. Jadi agak susah sih gitu di saat itu ya. Lah itu tadi ternyata move on itu nggak harus selalu masalah perasaan ya, dua insan gitu, maksudnya perasaan mungkin hubungan kita sama seseorang gitu, pertemanan, pekerjaan pun bisa sebenarnya. Kan identiknya move on itu kan karena masalah pasangan ya teman-teman ya, belum bisa move on karena pasangan, tapi sebenarnya banyak. Iya, nggak cuman masalah kayak gitu sih. Karena masalah pekerjaan gue juga sama gitu. Kemarin gue juga temen gue cerita, kapan ya yang gue dapat pekerjaan yang kayak gini lagi, yang kayak dulu lagi, yang penghasilan segini gitu. Setelah gue amati ya, sebenarnya orang tuh masih belum bisa move on, masih terikat ya, maksudnya terikat secara dulu tuh dia mungkin enak, dulu dia kerjaannya juga enak, penghasilannya juga bagus gitu. Tapi setelah berlalu dan masa itu lewat, dia belum bisa move on. Makanya jadi kayak obsesi ya gitu. Segala sesuatu nih kayak dikerjain gitu. Semua tuh dikerjain sama dia, dan bener-bener gue harus kembali lagi kayak dulu gitu. Ya gue bilang, kalau lu semakin ngejar, lu akan semakin gak akan dapet gitu. Ya udah lepasin aja, karena manusia itu kan ada masanya ya, kadang di atas kadang di bawah, roda itu berputar tuh pasti gitu. Nggak mungkin kita ada di posisi yang sama terus. Bahkan setiap harinya tuh bang, kalau kita sadar, kita tuh bisa naik turun gitu setiap harinya ya. Kadang senang, kadang enggak, kadang bahagia, kadang marah gitu. Setiap harinya aja, setiap waktunya aja kita bisa naik turun gitu. Apalagi untuk jangka waktu lama gitu. Makanya kalau menurut gue sih ya, untuk tidak membahas masalah itu tuh sebenarnya butuh ini teman-teman, butuh kembali lagi, butuh kesadaran gitu. Oh sekarang tuh posisi gue tuh ada di sini gitu, ngapain sih gue harus ngebahas masa lalu? Kenapa sih gue, kalau mengingat wajar ya, sekali lagi mengingat tuh hanya sekedar cuma numpang lewat gitu, bukan untuk menetap dalam hal apapun itu, apalagi untuk dilekatkan gitu. Iya kan? Karena kalau kita mau menyadari, sebenarnya tuh nggak, manusia itu sehari-harinya tuh naik turun moodnya, keimanannya, moodnya. Jadi kalau ada orang yang mood swing, untuk zodiak ini orangnya mood swing, untuk weton ini enggak sebenarnya. Apapun zodiaknya, apapun wetonnya, apapun itu, manusia tuh mood swing. Sekarang kita lagi enak nih, mungkin 5 menit kemudian belum tentu gitu. Makanya ya udah, kita tuh cuman hanya bisa sekedar menikmati hidup ini, karena keadaan yang menurut kita nggak enak tuh bisa datang kapan aja gitu. Nggak usah nunggu setahun lagi, 2 tahun lagi gitu. Ya kita harus siap untuk itu, menikmati naik turunnya perasaan kita, naik turunnya keimanan kita, naik turunnya kehidupan kita, rezeki kita gitu, kemampuan kita, itu harus kita sadari. Zodiak lagi nggak? Itu misalnya kan ada yang bilang zodiak ini orangnya mood swing kan gitu kan. Kalau kan tadi ada yang bilang ini move on dari orang tua memang susah, ya iya gitu. Tapi jangan untuk dibanding-bandingkan gitu. Ketika kita misalnya mempunyai sosok seperti seorang orang tua kita, kayak ayah atau ibu gitu kan,
ya jangan, ketika kita mencari pasangan ya jangan disamakan gitu loh. Gue harus nyari sama kayak sosok kayak gue atau ibu gitu, nggak bisa. Karena pada akhirnya kita akan tersisa sendiri gitu loh. Lebih lucu lagi kita se-innocent itu bantu orang, tapi bisa loh orang yang dibantu itu nusuk kita bisa-bisan. Ya itu tergantung niat. Tergantung niat kalau menurut. Betul, Gemini bisa-bisa bilang gitu, padahal makhluknya yang dekat sama Gemini. Buat Gemini moodnya. Memang iya. Iya, memang rata-rata yang tertuduh yang jelek-jelek itu semua ada di Gemini asli. Gue juga bingung, dikatain red flag, dikatain friendly, dikatain itu gitu. Tapi ya udah, itu mau gimana? Masih sayang, iya kan katanya. Masih diyakinkan loh, iya kan? Nggak tahu gak sedang seorang ayah bang, iya. Tapi jangan membandingkan ke pasangan kita gitu. Jangankan seorang orang tua ya, nggak mungkin orang tua itu tergantikan teman-teman gitu. Jangan berpatokannya hanya untuk itu gitu. Gak Gemini juga zodiak lain juga dibilang red flag. Gak usah repot-repot Bang Iwan. Makasih Bang Iwan. Lo mau naik gak? Jangan bahas zodiak tapi. Setuju, jangankan sama mirip aja susah. Iya, untuk sosok orang tua itu ya jangan dibanding-bandingkan gitu. Jangan, karena malah jatuhnya nanti sakit sendiri gitu. Nanti bahas jualan gue. Nggak apa-apa dong. Betul bang, lu smoking tapi nggak kena panel ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa lagi. Lu kadang suka ke bawah gitu ya, trigger itu ya. Ya, jadi gue tuh sepengennya ya udah ya terserah gitu sebenarnya, bukan apa-apa gitu. Agak muak aja gitu kan. Nggak muak juga. Karakter manusia itu bukan semata tapi dari pola asuh, trauma, lingkungan, pengetahuan, education. Iya Ji. Fokus Mas ya. Dia bercepat katanya. Bahkan orang yang Gojek aja selamat ya katanya. Orang lagi Gojek, Mas saya nge-Gojek dulu ya. Selamat ya Mas. Mbak yo, itu cewek itu. Itu aja ya. Enggak, selamat ya Mbak katanya. Sebenarnya gini loh, ketika dia Mas, kan aku tahu dia cewek kan. Terus dia Mas aku ngojek dulu ya bilang gitu. Aku tuh kayak apa ya, hebat banget loh gitu. Makanya selamat ya, maksudnya selamat tuh dalam perjalanan lu, dalam pekerjaan lu selamat gitu loh. Maksud gue tuh ke situ, tapi ya udah selamat ya gitu. Jadi kayak malah iya kalau saja ya. Kayak malah gini. Yang gue hari ini jadi pengangguran, selamat ya. Gitu. Kayak cerita teman gue, Mas aku hari ini kena pengurangan karyawan nih gitu. Terus gue bilang selamat ya gitu kan, kayak nggak pas ya sebenarnya tuh. Nggak pas. Lu nganggur aja tuh udah selamat gitu kadang-kadang gitu. Saling mendoakan. Kalau nggak paham kayak ngatain jadi. Iya kalau nggak paham kayak kok gue malah udah ada pengurangan karyawan. Apalagi dia nge-Gojek. Pesan kayak ngejek kan. Enggak sih. Maksudnya apa nih selamat gue nge-Gojek? Loh, maksud gue itu kadang ya itu tadi sebenarnya selamat ya, maksudnya hebat banget ya seorang cewek ngojek gitu loh. Hebat banget sih gitu. Makanya gue bilang selamat ya gitu. Tapi lu kan dengan muka yang serius gitu kan. Kemarin selamat. Gue mau nyari itu videonya yang mana ya di YouTube ya. Agak susah nyarinya. Itu lucu loh. Aduh di YouTube itu udah terlalu banyak video, jadi kayak bingung gue mau nyari part-partnya. Ada jelasin iya sebenarnya buat kalian. Iya Bang Iwan, sehat selalu juga, sukses selalu, lancar selalu ya kerjaannya ya. Harus jelasin selamatnya biar nggak salah paham. Iya benar. Iya, tapi kan kita kadang-kadang secepat itu ya gitu loh. Tek gitu ya, jawab aja sih, ada yang nggak tahu ini. Iya. Kalau masih berpikir, masih sanggup berpikir, ya gue masih bercerita tuh.
sebenarnya nih yang bikin kita sering blank itu karena kita kebanyakan mikir. Kayak misalnya lu telepon gue, terus lu bilang, bang hari ini kita apaan? Karena lu mikir. Kalau lu itu nggak mungkin terjadi pertanyaan seperti itu, paham nggak? Ya kan gue bilang di saat itu gue bilang, gue kok jadi overthinking ya masalah yang mau kita bahas, gue bilang gitu. Kalau orang kebanyakan mikir, itu malah ngeblank, guys. Tapi kalau udah jalanin aja gitu, maksudnya dinikmatin aja, itu nanti mengalir sendiri gitu. Iya mbak, itu YouTube yang terakhir aku posting tuh lucu-lucu loh bintang tamunya, Mbak Ani, Bang Ocet. Kurang tidur juga bisa ngeblank, iya nggak fokus. Bang Wan, gue pas abis di telepon kantor terus harus seketika itu pergi kantor lupa pakai CD lah, itu yang buru-buru. Terus apa gunanya manusia punya pikiran, banyak pikiran jadi nggak fokus ya tadi. Terus apa gunanya manusia? Pikiran digunakan pada waktunya, pikiran digunakan pada tempatnya gitu. Nggak semua itu pakai pikiran, enggak. Pikiran tuh ada batasnya soalnya. Beda sama hati, beda sama perasaan. Salam. Itu luas. Kalau pikiran, coba aja kalau nggak percaya. Penuhin aja pikiranmu. Sehari 24 jam kamu baca misalnya. Atau mendengarkan sesuatu yang mungkin kamu kurang paham. Ya oke lah, yang paham pun gitu. Coba kalau nggak besok keliling-keliling gini. Keliling-keliling pasti. Nggak katokan namaku. Aku kalau terima orderan nggak mikir ditanya. Rohaye. Pasti jawab bisa. Kalau lupa pakai CD itu, kalau sekali itu lupa. Tapi kalau tiap hari ya memang dia nggak suka pakai CD gitu. Puyeng kan? Karena kepala kita tuh, bukan kepala, kan terbatas pikiran kita. Kepala bawah. Rai. Aku udah stop baca buku walaupun bukunya ada, tapi enggak juga. Kamu bukunya apa dulu yang dibaca? Iya. Makasih ya. Kasih Kak Karin. Nah, itu tadi ada yang bahas CD, aku lupa ke kantor bawa CD itu. Ya kalau sekali mungkin lupa gitu, tapi kalau tiap hari emang sengaja gitu. Oh Jalaluddin Rumi. Ya. Ya sebenarnya lagi aja. Sebenarnya belajar itu tiap hari guys, tapi bukan tiap waktu ya. Gitu. Belajar itu tiap hari, tapi bukan tiap waktu gitu. Karena sebenarnya ketika kita tidak belajar pun kita sedang belajar. Ketika kita tidak tahu itu kita sedang mencari tahu. Lah mencari tahu itu kan bagian dari belajar sebenarnya gitu. Kita kan kadang-kadang gue nggak tahu hal ini. Ketika orang ngomong apa, gue nggak tahu hal ini nih gitu. Mungkin kita akan mencari tahu gitu. Makanya kemarin gue bilang ketidaktahuan tuh ajaib gitu. Kata-kata tidak tahu tuh kayak akhirnya gue sadarin kok ini banget ya gitu. Kok ternyata dengan tidak tahu itu kita jadi tahu kalau kita itu tidak tahu apa-apa dan kita bukan siapa-siapa gitu pada akhirnya. Semakin lama kita mencari ilmu, mencari pengetahuan, mencari sesuatu itu kita semakin lama semakin sadar kalau kita tuh bukan siapa-siapa sebenarnya gitu. Jadi kayak malah nggak dapat apa-apa gitu. Semakin misalnya gue baca ya, semakin gue tahu. Gue kadang-kadang jadi bingung lah. Ini tuh yang gue dapat apa ya gitu. Terus pada akhirnya gue nggak menemukan apa-apa. Makanya sampai sekarang gue masih puyeng dalam hal itu. Dalam artian masih benar-benar gue nikmatin ya tuh ketidaktahuan gue itu. Tidak tahu dibandingkan lebih tepatnya, nggak semuanya nggak tahu. Maksudnya nggak kayak gitu. Sebenarnya tidak gimana? Kalau aku ngebaca itu tuh kayak aku ngerasainnya ya. Kan ngebaca sekarang banyak ininya ya buku. Kalau nggak ada buku kan ada e-book gitu kan. Kita bisa ngebaca dari e-book. Misalnya dari PDF juga. Misalnya tergantung bahannya itu dari mana gitu. Terus kalau jatuhnya ke diri aku, kenapa aku masih ngebaca gitu, itu ngebantu. Pertama tuh kita banyak literasi ketika kita ngobrol sama orang juga, ngebantu untuk beberapa kosakata gitu loh. Terus pengetahuan kita juga makin luas gitu kan.
Terus padahal kita sebenarnya nggak pengen nyari itu gitu loh. Kita sebenarnya kan pengen si buku itu, tertarik karena buku itu gitu loh. Tapi yang pada akhirnya mengefek kepada di alam bawah sadar kita tuh tiba-tiba ada inspirasi gitu loh dari buku itu untuk ngobrol sama orang lain kah gitu kan, atau ngobrol di suatu. Jadi ya terkesan nambah wawasan gitu loh. Ada wawasan di situ, sama kosakata baru itu juga dapet. Sama kita kalau mau lancar ngobrol kayak gini pun juga kadang kan butuh skill ya gitu loh. Nggak semua orang bisa ngobrol tuh bagus, lancar gitu loh. Jadi ada orang ketakutan untuk ngobrol ya karena ya literasinya dikit gitu loh. Mereka pasti kayak bahasanya berantakan gitu loh. Dalam artian tuh bahasanya nggak tertata gitu loh. Nggak tertata tuh ya akhirnya yang keluar dari mulut dia tuh kadang ya kata-kata yang sehari-hari yang dia lakuin sama keluarganya mungkin jadi disamaratain ke orang lain gitu loh. Itu sih kalau yang aku lihat ya, karena orang-orang yang kayak mau di Ayunda gitu, Najwa Shihab dan macam-macam orang-orang public figure lah yang hobi baca. Itu gue lihat memang secara ininya emosionalnya sama wawasannya itu sedikit banyaknya itu memang mereka dapatnya dari buku. Setiap podcast mereka pasti bilang ada yang buku dibaca ini gitu, kayak gitu-gitu sih. Tapi aku kerasanya ketika baca buku tuh seolah-olah lagi ngobrol sama penulisnya. Ya, makasih Nove. Itu benar juga sih. Aku pernah ngerasain momen yang kayak seakan-akan ngobrol sama si penulisnya juga sih. Iya. Jadi trik ya. Ini sekedar trik teman-teman. Kita mendengarkan sesuatu atau baca itu jangan dipikirin gitu. Sebenarnya ini dalam hal apapun, tapi ini kita ngomongin masalah baca ya gitu. Baca itu ketika kita membaca itu nggak usah kita pikirin, ngalir aja gitu. Ngalir aja. Ketika nanti nggak paham ulangin gitu. Tapi bukan dipikirin, itu nanti akan meresap. Jadi kita akan tahu maksudnya. Mungkin ada beberapa hal yang tersirat gitu kan. Kan ada beberapa penulis yang sufi ya, yang maksudnya yang gaya bahasanya itu yang tersirat gitu kan. Kita harus mendalami dulu, memahami dulu ini artinya apa sih gitu. Ini maksudnya apa sih bagi penulis buat kita itu. Lah itu tuh nggak usah dipikirin. Itu pahami nanti loh. Nanti coba ya kalau nggak percaya. Nanti tuh tiba-tiba kita akan mendapat sesuatu yang kayak begini ya gitu. Ini bukan cuma masalah membaca sebenarnya, bukan cuma dalam hal membaca. Mendengarkan pun seperti itu. Tapi sekarang kan ada audio ya Nick ya, yang segala sesuatu buku itu diaplikasikannya ke bentuk audio. Itu. Lah lu sendiri lebih mudah masuk ke baca atau mendengarkan? Baca. Kalau teman-teman, kalau filsafat susah dipahami banget. Dalam banget. Sebenarnya filsafat pun itu tuh filsafat kalau menurutku ya sebagai dasar hidup. Itu. Karena dari filsafat itu kan induk dari segala pengetahuan sebenarnya menurut gua. Induk dari segala sains. Itu filsuf, berasal dari itu, filsafat. Itu induk, makanya turun ada banyak ilmunya, ada banyak cabang ilmu di situ. Tapi segala induk menurut gue itu filsafat. Makanya ketika kemarin ngebahas masalah itu, ya lu bicara sama siapa dulu gitu. Ketika lu ngomong ini nggak relevan dengan kehidupan sekarang untuk filsafat, ya lu ngomong sama siapa dulu gitu. Seperti hanya kayak lu ketika ngomongin bokap lu, kakek lu, orang tua lu, leluhur bagi kita nggak penting gitu, tapi bagi lu ya itu sebenarnya penting harusnya gitu, biar nggak terputus ya. Sama seperti halnya ilmu, karena itu tadi induk dari segala ilmu. Ya kalau kita putus gimana? Iya dong, kan analoginya seperti itu. Rocky Gerung filsafat banget. Rocky Gerung nggak tahu. Loh, tapi memang ya harus ya itulah hidup dari segala ilmu. Makanya kalau kita putus seperti halnya kita memutus leluhur kita dong gitu. Kan nggak mungkin kan kita memutus hubungan dengan leluhur kita gitu. Karena ilmu itu kan ya sebenarnya satu sumber gitu. Baca buku sambil dengerin musik zaman masih. Lah itulah hebatnya. Ada yang bisa, ada yang enggak. Gue termasuk orang yang
Nggak bisa. Dulunya gue bener-bener nggak bisa, nggak tahu kenapa gue nggak bisa. Tapi akhir-akhir ya beberapa waktu Baik Yura. kebelakangan ini, ya, jadi harus apa ya? Itu jadi kayak nambah kefokusan gitu. Apalagi musik tertentu ya. Itu untuk musik itu singing bowl itu sebenarnya termasuk untuk kita belajar lebih fokus. Gitu. Tetap semangat Yura. Tetap menyerah, jangan semangat. Kalau udah mendaki gunung tuh pasti begitu tuh. Kalau disamperin sama grup kita udah capek gitu kan, orang lewat samping kita yang duluan gitu, Mas jangan semangat ya, tetap menyerah ya katanya. Hah? Bilang kalau lagi capek ngedengerinnya tetap semangat, jangan menyerah gitu. Pas lagi capek itu ngedengerinnya begitu, padahal dialognya bukan itu. Bang request bahas cara baca buku yang benar bang. Itu tadi bang, jangan terlalu dipikirin. Baca itu kita sekedarnya aja, baca aja. Tapi fokus ya, gitu. Fokus tuh bukan berarti mikir, gitu. Fokus itu pahami aja, hening kita, gitu. Kalau menurut gue gitu. Makanya Waljinah loh, Waljinah ini penyanyi keroncong kan? Tadi jogging aku Mbak Neng. Halo Mbak Waljina. Iya, Mbak Waljina tuh penyanyi keroncong. Mbak Waljina nih, Mbak. Tapi beneran nggak? Akun beneran? Enggak lah, enggak Mbak. Enggak ya? Waljina udah tua. Oh, berarti bohong ya? Enggak. Itu udah sama nenek gue dia aja. komen. Sama ya. Jelas Mas Matur Suwun. Iya kah? Ini Bu Waljina. Coba naik. Coba naik. Dan nenek Masa dong, sih? main TikTok. Iya memang iya seumuran nenekku. Coba. Ya udah Bu, coba aja. Bu sini naik Bu, coba Bu. Coba Iya. kalian visit deh akunnya. Beneran nggak fotonya dia? Maaf ya, nggak tahu soalnya. Sini naik Bu. Aku baca buku harus dengerin lagu, kerja juga harus dengerin ada suara. Makanya ada legend ya kan masuk gitu kan. Masanya aku Sebentar. gitu. Sebentar. Iya dari kemarin sebenarnya, cuman aku pikir cuman pakai nama aja gitu loh. Kan banyak nih yang cuman Iya. pakai nama aja gitu loh. Tiba-tiba bahasa Jawa lu aja ngobrol ya. Bener bang, profilnya iya, fotonya iya, cuman iya kah orangnya iya nggak gitu loh. Udah aku naikin guys, tapi beliaunya belum mau nih. Natasha. Udah kembali ke topik Sapri. Itu tadi sebenarnya bukan cuma masalah baca buku sih, dalam segala hal kita nggak usah terlalu banyak mikir, nggak usah terlalu dipikirin, dinikmatin aja. Si Yura. Beliau masih masak. Ayo. Jangan ya si Yura. Kalau di VT denger Farudin Faiz ahli filsafat cinta itu benar filsafat ngerti. Iya, banyak sebenarnya. Ada juga yang kadang-kadang kan sangat bertentangan ya dengan apa ya, dengan mungkin agama yang kita pelajari sampai sekarang gitu kan. Kadang-kadang pemikiran mereka tuh kalau dipikir-pikir, oh ini kok beda banget ya gitu. Tapi ya itulah sebenarnya kebenaran tuh dari banyak hal, bukan cuma dari satu sisi. Ya paradoks itu sendiri guys gitu. Dua hal yang bertentangan tapi bisa jadi mengandung kebenaran gitu. Bu Waljina naik. Kemana beliau ini? Ya kadang-kadang kita nggak baca gitu kan, pikiran kita tiba-tiba keinget apa gitu kan. Makanya kita ulang lagi karena ya itu ke distract gitu loh. Jadi ya makanya dibaca aja, jangan sambil. Lah, itu kuncinya. Jadi gini, kenapa kita jangan mikir? Karena untuk sebuah pertanyaan atau sebuah kata-kata itu dibutuhkan pemahaman. Contoh, orang bertanya dengan satu pertanyaan yang sama, tapi jawabannya mungkin bisa berbeda bagi gua sama Nick. Misal contoh kemarin trauma
Kalau mau trauma karma dari orang tua tuh ada bang. Pemahamannya kan beda di situ. Karena nih, gue yakin lu mikir nih, gitu. Lu mikir, makanya jatuhnya lebih ke situ, gitu. Makanya pahami kalimat, pahami kata-kata, bukan mikir. Kalau mikir udah beda urusan. Kalau mikir itu lebih ke ego, gitu. Iya, sama spiritualitasnya sejalan. Iya, benar. Ya pagi juga, ya apa? Ya makanya ada yang bilang belajar tuh pagi-pagi biar cepat masuk. Karena pagi juga salah satu waktu yang alam bawah sadar kita tuh gampang menerima segala sesuatu, masih kosong gitu loh. Aku dulu belajar itu selalu pagi sih, kayak jam setelah subuh gitu. Aku belajar dulu, makanya juara kelas. Mulai. termasuk afirmasi ya. Afirmasi kan bagus dilakukan setelah kita bangun tidur. Meditasi juga bagus bangun tidur, sholat tahajud ya. Makanya itu waktu-waktu terbaik sebenarnya untuk berdoa, waktu-waktu terbaik untuk belajar itu memang waktu-waktu itu. Makanya kenapa afirmasi, meditasi itu disarankan untuk jam segitu. Sholat tahajud kenapa jam segitu? Itu tuh sebenarnya ya itu gitu. Kita tuh kayak gelombangnya tuh kayak penuh gitu kan. Tapi ntar nih ya, ketika kita ke bawah ego, jam 8 pagi kita udah lupa. Apa yang kita baca subuh, apa tadi malam, itu mungkin jam 8, jam 9 udah lupa gitu. Itu karena kita ke bawah ego untuk mikir gitu. Gue harus tahu. Lah itu sebenarnya. Kata-kata gue harus tahu, gue harus begini, harus paham, harus begini, itu yang bikin sebenarnya jadi kita nggak paham. Itu yang jadi kita jadi nggak ngerti. Ya karena kita terfokus sama gue harus tahu itu tadi gitu. Padahal nggak harus tahu saat itu, mungkin bisa jadi besok, bisa jadi lusa, bisa di minggu depan gitu kan. Saya coba juga punya waktu yang santai biar bisa lebih menikmati ya. Sebenarnya belajar tuh bisa dari banyak hal sih guys. Tapi baca buku itu gimana ya kalau menurut gue ya, baca buku itu pertama memang nambah literasi, tapi kalau menurut gue itu membantu pertumbuhan jiwa gitu. Tapi balik lagi, buku apa yang kita baca itu sangat berpengaruh dengan pertumbuhan jiwa itu sendiri gitu. Buku apa aja ya, dari ya aku buku apa aja, tapi kalau ngomongin masalah buku dari kecil nggak umum kayak anak kecil yang suka komik suka apa, nggak. Aku lebih kayak buku jujur ya, kayak Primbon gitu, terus kayak Socrates gitu, kayak Khalil Gibran gitu-gitu, yang bukan tersirat tuh butuh pemahaman untuk ngerti ini orang nulis kayak gini tuh maksudnya apa ya. Putus-putus suara gue ya. OTG-nya. Iya, OTG putus-putus. Untuk komik suka sih sebenarnya. Komik tuh ada relevansinya sama hidup gitu. Salam. Waalaikumsalam. Putus nyambung nih OTG gue. Udah harus ganti. Tuh guys, butuh WD guys, beli sound ini baru. Enggak, bukan ke situ ya. Bang stres kayak. Kayak longgar aja. Paulo Coelho juga. Paulo Coelho. Kalau. Selamat siang. Harry Choi, welcome Harry Choi. Kapun kap. Ngelek. Bukan ngelek, OTG-nya putus, nyambung. Dianya malah lancar. Lupa lah. Iya kan, iya. Coelho. Iya. Bukan Coelho.
Banyak guys, banyak banget, cuman ya itu. Iya belibet, iya banyak. Termasuk namaku yang kemarin si Pak siapa namanya? Banggi. Banggi, dia tahu namaku itu ternyata Bang Iza juga, Bang Iza. Iya. Mas Nik masih dipamitin. Ya Mbak Nin, Iya. makasih ya. Terima kasih. Orang taunya Nick Carter kan Backstreet Boys kan, ternyata bukan. Kalau yang tahun 70-an dia penulis novel. Kalau Nick Carternya beda, dia pisah kan. Nick pisah, Carter ini kan nyambung. Iya, waalaikumsalam Mbak.